بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di ghairi natiqin nabiyya karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu taala. Pada pertemuan 16 seperti yang disampaikan di grup masing-masing, ya, ada latihan yang dilanjutkan ya dari pertemuan kemarin. Ya, di halaman ini, halaman 84, At-Tamrin Tsani, kemudian At-Tamrin Ats-Tsalis, Ar-Rabi' dan Al-Khamis di halaman 85. Ya, kemudian At-Tamrin Ats-Sadis 86. Ya, kemudian ada hiwar. Ya, hiwar ini di dua halaman yaitu 87 dan halaman 88. Nah, kemudian juga di halaman 88 ini juga ada tamarin, yaitu tamrin al-awwal, as-tsani, kemudian halaman berikutnya 89 yaitu ada at-tamrin ats-tsalis, kemudian tamrin ar-rabi' di halaman 89, kemudian ya cukup ya sampai di situ saja yang dibahas atau dikerjakan latihannya di pertemuan 16 ini. Adapun materi yang akan dibahas itu di halaman 86 ini ya. Halaman 86. Kemudian juga di 85 ya, 85 dan 86. Jadi kedua halaman tersebut yang materinya ada untuk dibahas dan materi tersebut tidak begitu panjang pembahasannya. Nah, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Kita ke halaman awal ya, pada pertemuan 16 ini itu halaman 83 ini, 84 ya. Di sini ada At-Tamrin Tsani seperti biasa. Perintahnya adalah membaca dan menulis. Dan cukup membaca saja. Ya mungkin kita tidak terlalu banyak membaca. Mungkin ambil sekitar 5 nomor saja. Ar-Raqmul Awal, nomor yang 1, nomor pertama, nahnu muslimuna. Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul Karimu kitabuna wal Ka'batu qiblatuna wal Arabiyyatu lughatuna. Yang mana nomor 1 ini di At-Tamrin Ats-Tsani, latihan yang kedua, itu memakai domir jamak, domir mutakalim yaitu domir nahnu. Ya. Nahnu Rabbuna. Ya, ketika domir nahnu ini bersambung dengan sebuah kata, maka hurufnya dipanjangkannya nah. Ya, seperti juga wal Islamu dinuna ya dipanjangkan. Kemudian wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna sampai di terakhirnya itu wal Arabiyyatu lughatuna, yaitu dengan domir mutakalim yang domir menunjukkan jamak. Kemudian asani nomor 2, aina mudarrisukum ya ikhwanu.
kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Fi ayyi athalis, yang ketiga, fi ayyi syari'in baitukum, baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Arabi, yang keempat, abuna sadiqu ammikum. Al-khamis, antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Ya, cukup ya, seperti yang disampaikan bahwasanya hanya 5 nomor saja untuk dibaca. Ya, karena ini hanya sekedar pengulangan dari pembelajaran semalam. Kemudian at-tamrin ats-tsalis di halaman ini 85. Ya. Di sini berbunyi perintahnya adifil asma al-atiyata ila dhamairi kama huwa muwaddihun atau muwaddahun fil misali. Ini insyaallah mudah. Tentu di sini baitun, baitukum, baituna. Yang mana domir semuanya ini menunjukkan domir jamak. Kum itu antum, kum itu antum ya, yaitu kalian para laki-laki, dan baituna kami atau kita ya. Jadi domir mutakalim itu bukan hanya pada mudzakkar tapi juga bisa untuk muannas. Dan bentuknya itu umum. Baik. Ya, mungkin kita baca beberapa saja. Ya, dari amun sampai abun. Ammun, ammukum, ammuna, mudarrisatun, mudarrisatukum, atau mudarrisatuna, atau juga madrasatukum, madrasatuna, lughatun, lughatukum, lughatuna, abun, abukum, abuna. Ya, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Kemudian at-tamrin ar-rabi di halaman ini. Sebelum kita membaca, ada yang ingin dibahas dari materi di halaman ini berkaitan dengan ayu ya. Ya ini. Nah, ayu ini para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah merupakan salah satu ya. Merupakan salah satu huruf istifham. Huruf istifham adalah huruf yang digunakan untuk bertanya. Nah, ayu adalah salah satu darinya. Dan ayu memiliki arti yang mana? Yang mana ayu ini pertanyaan yang biasanya adalah bentuk pilihan. Ya, jadi kata ayu ini biasanya adalah pertanyaan yang memiliki dua pilihan. Jadi sehingga seseorang yang ditanya itu memilih yang mana yang dia inginkan atau yang dia mau. Seperti itu. Ya, ayu ini adalah huruf istifham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf ayu ini merupakan mu'rab ya. Mu'rab. Kenapa disebut dengan mu'rab? Karena di akhir kata dari kata ayu ini harokannya bisa berubah. Bisa menjadi kasroh, bisa juga menjadi fathah. Tergantung yang menyebabkan huruf ayu ini berubah dengan harokat yang lain. Misalnya ketika dia menjadi kasroh karena dilakukan dengan huruf jar atau jer, atau ketika dia jadi nasab, mungkin bisa jadi dia sebagai maf'ulun bi dengan penyebab fathah tersebut atau penyebab menjadi nasab. Nah, jadi ayu ini adalah mu'rab. Beda dengan kata hada, dia mabni, beda juga dengan hadhihi atau dzalika ya, atau alladzi, alladzina ya. Huruf-huruf tersebut mereka mabni. Adapun ayu ya ini mu'rab. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ayu ini ya ketika bersambung dengan kata yang lain dia menjadi susunan apa? Mudhafun ilaih. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah kita lewati tentang mudhafun ilaih. Mudhaf adalah posisi di kata yang pertama.
yang di awal sekali dengan harokat dhammah. Nah, berbeda ceritanya ketika misalnya mudhof ini didahului dengan salah satu huruf jar, maka mudhof menjadi harokat kasroh karena didahului dengan huruf jar. Tapi tetap dia statusnya mudhof. Yang pada dasarnya, yang pada awalnya mudhof itu harokatnya dhammah. Tapi karena didahului dengan huruf jar, maka dia harus berharokat kasroh di akhirnya, tapi statusnya tetap menjadi mudhof. Nah, mudhofun ilaih adalah posisi yang ada di kata kedua dan harokatnya kasroh. Ya, jadi 3 ya. Yang pertama dia salah satu huruf istifham yang artinya yang mana, yang menunjukkan ketika ditanya dengan huruf ini memiliki pilihan dan orang yang ditanya tersebut memilih mana yang dia inginkan. Kemudian yang kedua dia mu'rab, artinya bisa berubah-berubah dari harokat akhirnya. Yang ketiga dia susunannya mudhofun ilaih. Baik. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk di At-Tamrin Rabi ini ya, kita baca dari ya, mungkin kita baca semua insyaallah karena ini tidak terlalu banyak. Ayyu yaumin hadha? Hadha yaumus sabti. Ayyu syahrin hadha? Hadha syahru rajabin. Ayyu qiblatin, ayyu kulliyatin hadhi? Afwan ya. Ayyu kulliyatin hadhi? Hadhi kulliyatut tijarati. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassithah. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Ana minal Yunani. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya ayyu ini mu'rab ya. Seperti kita lihat di sini didahului dengan salah satu huruf jar yaitu huruf fi, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Ya, seperti itu. Dan ingat tidak boleh dia tanwin. Ya, tidak boleh dia tanwin. Misalnya kita baca ayyun atau ayyan atau ayyin, tidak bisa dibaca tanwin. Ya. Seperti itu. Ayat ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada at-tamrin al-khamis. Ya. Di sini banyak sekali nama-nama. Dan nama-nama ini istilahnya disebut dengan ajam. Ajam itu apa? Non Arab. Jadi nama-nama tersebut bukanlah dari bangsa Arab. Bukan dari negeri Arab Saudi. Ya, istilahnya ajam. Atau juga disebut dengan musta'robah. Musta'robah. Apa yang disebut dengan musta'robah? Yaitu nama-nama yang non-Arab atau yang bukan Arab, itu dari sisi lafaz tulisannya dijadikan bahasa Arab. Dari sisi lafaz tulisannya dijadikan bahasa Arab. Yang namanya itu bukan berbahasa Arab, bahkan juga orangnya bukan dari negeri Arab. Tapi dijadikan dari sisi lafaz tulisannya berbahasa Arab. Itulah yang disebut dengan musta'robah. Nah, kita bacakan ya. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan at-tamrin al-khamis ini, yaitu ada kata William, yaitu William, nama orang barat sana. Ya, orang Kristen yang sering biasa pakai nama William. Kemudian Edward ya, Edward. Kemudian London ya, London. Kemudian Paris yaitu Paris. Pakistan, negeri Pakistan. Istanbul ya, Istanbul yang ada di Turki sana. Ibrahim ya, Ibrahim, Nabiullah Ibrahim bukan dari negeri Arab. Seperti yang kita ketahui kisahnya beliau, bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju daerah Tandus yaitu di kota Mekah sana, yang mana beliau membawa keluarganya, itu istri dan anaknya. Yang mana ketika itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi, ya seperti itu. Kemudian juga Ismail ya, keturunan dari Nabiullah Ibrahim anaknya. Kemudian juga Ishak juga keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Yakub juga begitu ya. Ayub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, ini semua bukan dari bangsa Arab. Jibril ya, Mikail, Fir'aun. Nah, ini nama-nama yang kita dapatkan ini, baik nama daerah, nama orang, yang semuanya bukan dari negeri Arab,
tapi dari sisi lafaz tulisannya dijadikanlah tulisan Arab. Itu disebut dengan ajam atau musta'rabah. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih di halaman berikutnya, halaman 86. Nah, di sini ada fi'il madhi ya yang menunjukkan mufrad muzakkar dan juga jamak muzakkar. Yang mana di sini ada kata dhahabta berarti menunjukkan dhamir anta, yaitu mufrad muzakkar. Ya, anta satu laki-laki. Sedangkan dhahabtum yaitu antum yang menunjukkan kalian, berarti jumlahnya lebih banyak ya. Kalian para laki-laki. Yaitu jam'un. Ya, jam'un. Ya, lil muzakkar. Jadi dhahabtum yaitu antum. Nah, jadi ini fi'il madhi untuk mudzakkar, baik untuk mufrad dan untuk jamak. Dan dhahabta itu adalah dhamir anta, itu kamu laki-laki satu, dan dhahabtum adalah dhamir dari antum, kalian banyak laki-laki. Seperti itu ya. Jadi pembahasan fi'il madhi ini sudah kita bahas tentang fi'il madhi yang mufrad muzakkar ya. Seperti huwa, kemudian juga mufrad dan muannas yaitu hiya. Kemudian untuk jamak dhahabna seperti itu, atau dhahabtu ana ya, seperti itu. Ayat ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hanya inilah materi yang dibahas ya, sekilas ini saja tentang fi'il madhi baik untuk mufrad muzakkarnya yaitu dhamir anta maupun jamak muzakkarnya jam'un lil muzakkar yaitu dhamir antum. Nah, yang sama-sama menunjukkan fi'il madhi tapi jumlahnya yang berbeda dari keduanya. Yang satu menunjukkan jumlah tunggal, hanya satu saja untuk mufrad muzakkar. Yang satunya menunjukkan jumlah lebih banyak, jumlah banyak yaitu jam'un lil muzakkar, jamak untuk muzakkar. Ayat ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Kemudian di sini kita dapatkan tertulis al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang insyaallah kita akan simpan di poster yang ada di saluran WhatsApp insyaallah taala. Kemudian di sini ada al-hiwar di ad-darsu al-khamisa asyara. Di sini al-hiwar antara al-fatayatu dengan Zainabu. Adapun pertemuan yang kemarin hiwar antara para pemuda dan Mahmud ya. Untuk muzakkar ini hiwar untuk muannasnya. Untuk hiwar ini kita tidak baca ya. Langsung saja beralih ke tamarinu. Jadi yang kita fokuskan itu hanya materi dan insya Allah juga termasuk kosakata juga kita fokus dan akan disimpan di saluran WhatsApp itu sendiri. Kemudian kita masuk di tamarinu. Latihan-latihan tertulis di sini bunyi perintah seperti biasa. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini atam dan alam walat yang pertama berisikan pertanyaan untuk muannas. Sedangkan yang pertemuan kemarin pertanyaan berisikan mudzakkar. Seperti contohnya kita cukup ambil sekitar 4 nomor ya. 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama man antunna. Nah, maka ketika ditanya itu jamak, maka jawabannya juga dengan jamak pula, yaitu dengan dhamir nahnu, dhamir mutakallim yaitu nahnu. Man antunna, misalnya nahnu at-tabibatu, atau nahnu al-muhandisatu, atau nahnu al-mudarrisatu, dan seterusnya seperti itu dengan dhamir jamak. Nah, kemudian asani aina ummukunna. Nah, maka kita jawab dengan dhamir jamak juga ummuna fil matbakhi, ummuna fil ghurfati, ummuna fil hadiqati. Kemudian pertanyaan ketiga, aina baitukunna, baituna. Nah, sekali lagi dengan dhamir nahnu, nah yang panjang. Baituna fil qaryati, baituna fil madinati, baituna fil ma'hadi ya.
Kemudian Arabi yang keempat, aina akhukunna, akhuna fil jami'ati, akhuna fil madrasati, akhuna fil hadiqati, dan seterusnya. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi at-tamrin awal adalah pertanyaan-pertanyaan untuk muannas. Sedangkan pertemuan kemarin pertanyaan-pertanyaan untuk mudzakkar. Kemudian at-tamrin asani, tertulis perintahnya annis atau annisil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah. Jadi kalau muannas pada mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini insyaallah contohnya sudah ada. Antum tullabun, maka diubah menjadi muannas antunna talibatun. Ya. Kita mungkin cukup ambil 4 nomor saja. Sampai 4 nomor. Nomor ar-raqmul awal yang pertama, antum mudarrisuna, kita jadikan jamak antunna mudarrisatun. Asani yang kedua, antum atibba'u, kita jadikan dia muannas antunna tabibatun. Asalis yang ketiga, antum ikhwatu hamidin, kita jadikan dia muannas antunna akhawatu hamidin. Arabi yang keempat, antum muslimuna, maka jadikan muannas antunna muslimatun. Ya, kita cukup sampai 4 nomor saja, meskipun di halaman berikutnya ada nomor lanjutannya, yaitu nomor 5, 6, dan 7. Kemudian at-tamrin asalis, tertulis ini hawilid dhamira fi kullin minal jumalil atiyati kama huwa muaddan fil misal. Contohnya aina baitukum ya ikhwanu, aina baitukunna ya akhawatu. Nah, yang awalnya dia dhamir kum yaitu antum, maka dirubahlah menjadi baitukunna ya kunna, yaitu antunna. Yang mana keduanya ini ya sama-sama jamak, cuma yang membedakan di antara keduanya, yang satu untuk muzakkar yaitu kum, dan yang satu untuk muannas yaitu dhamir kunna. Ya, itu yang membedakan saja, tapi sama-sama statusnya adalah jamak. Kita baca 6 nomor ya, karena dia juga sedikit jumlahnya. Aina akhukum ya ikhwanu, aina akhawatukunna ya akhawatu, atau juga bisa aina akhukunna ya akhawatu, aina madrasatukum ya ikhwanu, aina madrasatukunna ya akhawatu, mata ikhtibarukum ya ikhwanu, mata ikhtibarukunna ya akhawatu, ahada ammukum ya ikhwanu, ahada ammukunna ya akhawatu, abaitukum qaribun ya ikhwanu, abaitukunna qaribun ya akhawatu, fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu, fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhawatu. Ya, insyaallah mudah ini karena kita terbantu dengan contoh ya dari latihan tersebut. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Kemudian at-tamrin arabi adalah latihan yang terakhir dari pertemuan 16 ini. Tertulis perintahnya apa? Do fil amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mukhatabi, yaitu anta, antum, anti, dan antunna. Yang artinya, letakkanlah di tempat-tempat kosong berikut ini dengan dhamir yang cocok, dengan dhamir yang cocok atau pas untuk dhamir mukhatab, yaitu dhamir yang diajak bicara, yaitu seperti anta, antum, anti, dan antunna. Sehingga maka dari kita itu mencocokkan dari dhamir tersebut. Ya, kita bacakan semua. Anta muslimun, anti maridhatun, antunna tabibatun, antum tujjarun, anti bintul mudarrisi, antunna akhawatu abbasin, antum tullabun. Baik. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Ya, demikiannya untuk pertemuan 16 ini.
Ya, baik dari latihan yang dikerjakan atau diisi dari latihan yang sebelumnya. Dan juga ada materi-materi yang hanya tidak panjang lebar diperjelas. Kemudian juga kosakata yang sempat disinggung, dan insya Allah kosakata yang belum diberitahu artinya kita akan simpan di poster yang ada simpan di saluran WhatsApp itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam berkata-kata, cepatnya penjelasan, karena sesungguhnya kekurangan itu datang dari diri pribadi, dan kelebihan dan kebenaran hanya datang dari Allah, dan Allah SWT yang memiliki hal tersebut. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.